Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah kajian zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai mengerjakan ibadah salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari sama-sama kita niati pertemuan kita ini dengan niatan thalabul ilmi. Kita akan membahas tentang ilmu fikih yang materi kajiannya sebetulnya diambil dari kitab Matan Takrib karangan Abi Syuja. Cuma di pertemuan pertama ini saya akan kasih pengantar ilmu fikih itu apa. Sebab sering kita bicara tentang fikih, tapi kadang-kadang kita tidak tahu sejatinya fikih itu apa. Dalam bahasa Arab, fikih itu artinya paham. Fikih itu ilmu yang membahas tentang hukum syariat yang sifatnya praktik, yang diambil dari dalilnya. Saya kasih contoh sederhana misalnya begini. Saya dengan Pak Abdullah, misalnya rumah tetanggaan. Lalu tiba-tiba di halaman rumah saya, di pinggir pagar rumah saya punya pohon mangga. Kalau cabang pohon itu sampai ke rumahnya Pak Abdullah, lalu buah mangganya jatuh, kira-kira Pak Abdullah boleh ngambil mangganya apa tidak? Kira-kira? Boleh. Boleh. Kenapa Pak boleh? Karena sampahnya juga. Gimana? Karena sampahnya juga. Karena sampahnya juga ke situ, maka hasilnya juga boleh dikonsumsi ya, dinikmati ya. Tapi kalau saya tanya, itu mangganya punya siapa buahnya? Punya Allah. Punya Allah. Wah, bahaya itu kalau punya Allah. Nanti kalau pola pikirnya itu kita lanjutkan, bisa dibalik. Kalau Pak Abdullah punya ayam, ayamnya masuk rumah saya jadi halal nanti. Iya kan? Kalau kita pakai analogi yang sama kan gitu. Tadi kan contohnya kalau mangga saya jatuh ke rumah Pak Abdullah, berarti Pak Abdullah halal kan gitu. Nanti berarti kalau ayamnya dia masuk ke rumah saya jadi halal. Nanti kalau diterusin, kalau kambing saya masuk ke rumah dia jadi halal. Nah ini makanya kita butuh satu petunjuknya dulu nih. Kita butuh aturannya bagaimana. Nah aturan itu dibahas dalam fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu yang bahas tentang hukum. Kalau kaitannya tentang hukum, maka nanti urusannya hanya dengan manusia, Maka kalau ada pertanyaan apa hukumnya babi? Babi itu nggak ada hukumnya kan? Dia baru jadi hukum kalau pertanyaannya apa hukumnya makan babi, baru jadi hukum. Karena kalau urusan yang bukan perbuatan manusia, itu kita tidak masuk dalam kajian bidang fikih, tidak. Kalau bidang fikih yang dibahas itu hanya perbuatan manusia. Kalau bukan perbuatan manusia, tidak. Nah fikih ini itu nanti dibagi dalam banyak kelompok. Ada yang kaitannya ngatur tentang hubungan hamba pada Allah, pada Tuhannya. Disebut sebagai fikih ibadah. Biasanya mulai dari bersuci, sholat, puasa, zakat, sampai haji. Lalu nanti ada fikih yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain yang sifatnya biasanya transaksi. Itu nanti kita sebut fikihnya sebagai fikih muamalah. Dia ngatur jual beli,
sewa menyewa, pinjam meminjam, investasi, patungan usaha dan yang lain-lain, itu kita sebut fikihnya sebagai fikih muamalah. Lalu ada fikih yang ngatur hubungan orang dengan keluarganya, ngatur kawin, ngatur cerai, ngatur iddah, ngatur kawin lagi kalau mau, ngatur apa, itu namanya nanti fikih, namanya fikih munakahat atau fikih nikah. Dan terakhir, karena tidak semua orang kadang-kadang baik, ada fikih itu yang ngatur kalau ada tindak kriminalitas, itu aturan hukum dalam agamanya gimana sih? Itu namanya adalah jinayat, yang nanti akan dibahas dalam kitab fikih takrib itu. Nah, pertama yang akan kita bahas itu adalah fikih ibadah. Fikih ibadah ini kaitan pertama adalah tentang bersuci. Bersuci itu dua macam. Kalau ada orang bersuci, maka biasanya yang dituju dua macam. Satu, membersihkan najis. Yang kedua, menghilangkan hadas. Ini kadang-kadang banyak orang yang masih belum bisa membedakan apa itu hadis dan apa itu hadas dan apa itu najis. Saya pernah dapat pertanyaan begini, Ustaz, saya habis wudhu, mau berangkat ke masjid, kaki saya nginjek kotoran, apakah wudhu saya batal? Saya jawab, wudhu itu nggak ada kaitannya dengan najis, tidak ada. Bapak-bapak kalau wudhu kan niat. Biasanya orang kalau niat wudhu itu kan, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas. Jadi kalau orang wudhu itu pasti kaitannya dengan hadas. Maka karena wudhu kaitannya dengan hadas, kalau ada orang wudhu, habis wudhu dia nginjek kotoran, misalnya tadi dia nginjek kotoran ayam atau kotoran kucing, maka wudhunya tetap sah, karena nggak ada kaitannya dengan najis. Lalu bedanya hadas dengan najis itu apa? Hadas dengan najis itu paling tidak bedanya tiga hal. Satu, najis itu pasti fisik, pasti. Kalau Bapak mengatakan najis, berarti ada bendanya. Tidak ada najis yang tidak ada bendanya, enggak. Ini najis nih, kenapa najis? Ada darah. Ini najis nih, kenapa najis? Ada nanah. Ini najis nih, kenapa najis? Ada muntah. Ini najis nih, pasti ada sebabnya. Kalau najis itu fisik, dia terlihat. Tapi kalau hadas itu pasti abstrak. Nanti bedanya di mana? Untuk hadas, Bapak butuh niat. Bapak wudu, Bapak niat, aku niat wudu menghilangkan hadas kecil. Bapak mandi, Bapak niat, aku niat mandi menghilangkan hadas besar. Tapi mohon maaf, Bapak tadi ada yang ceboknya pakai niat apa enggak? Enggak ada tuh. Bapak ke kloset misalnya buang air besar, pada waktu pencet ngepus buat siramnya, pakai niat apa enggak? Aku niat nyiram tai begitu. Enggak ada. Kenapa? Karena kalau najis sudah ada di depan matanya. Najis itu fisik. Karena najis itu fisik, kita nggak butuh niat. Itu beda dengan hadas. Kalau hadas itu abstrak. Karena hadas itu abstrak, orang kalau menghilangkan hadas, dia butuh niat. Aku niat mandi, aku niat wudu, aku niat tayamum, aku niat, butuh niat. Tapi kalau najis tidak. Dan nanti yang ketiga paling penting juga, kalau hadas, misalnya Bapak batal atau memiliki hadas, Bapak baru wajib bersuci lagi kalau sudah masuk waktu sholat berikutnya. Misalnya nih sekarang, sholat zuhur, wudu Bapak batal. Kapan Bapak wajib wudu? Wajib wudu nanti kalau sudah masuk waktu asar, baru wajib wudu. Atau misalnya nih, pengantin baru, jam 10 junub,
punya hadas besar, wajib mandi. Kapan wajib mandinya? Wajib mandinya kalau mau sholat, besok subuh baru wajib mandi. Kalau hadas, orang baru wajib bersuci kalau akan melakukan waktu sholat berikutnya, baru wajib. Jadi batal wudhu jam 12:30, nanti wajib wudhu jam 3:30. Kalau najis beda Pak. Kalau najisnya sekarang nggak boleh nunggu nanti. Bapak mohon maaf, berak jam 12:30, apakah akan cebok 3:30 nanti? Nggak mungkin. Jadi kalau hadas, dia baru akan wajib di waktu sholat berikutnya. Tapi kalau najis, sejak orang itu punya najis, orang itu sudah diperintahkan untuk menghilangkan najis. Jadi orang kalau bersuci itu yang dituju dua hal. Satu, menghilangkan najis. Yang kedua, menghilangkan hadas. Materinya apa? Medianya apa? Media menghilangkan najis itu hanya 3 macam saja. Apakah dia air? Apakah dia debu? Ataukah dia batu? Biasanya 3 macam ini yang kita pakai. Orang misalnya akan nanya, air dipakai buat apa? Air itu multifungsi. Bisa dipakai untuk menghilangkan hadas, bisa dipakai menghilangkan najis, bisa. Cebok pakai air, bisa. Wudu pakai air, bisa. Mandi pakai air, bisa. Hilangkan najis pakai air, bisa. Air multiguna. Bisa dipakai menghilangkan hadas, bisa dipakai menghilangkan najis. Tapi kadang-kadang kita berada di satu kondisi di mana air tidak ada. Saya sering ditanya kadang-kadang begini, Ustaz, kalau kita di pesawat itu kita wudu apa enggak? Saya selalu jawab, kalau pesawatnya komersial, ya wudu. Bapak Ibu pengen kemana? Misalnya pengen ke Singapura, misalnya pengen ke Kalimantan, atau tugas misalnya ke Papua atau kemana. Pilihan sholatnya kan macam-macam. Kita bisa sholat jamak takdim di bandara keberangkatan, bisa. Atau kita bisa sholat jamak takhir di bandara kedatangan, bisa. Tapi kalau penerbangannya jarak panjang, long flight, itu bagaimana? Kita nggak bisa jamak takdim, tetap ada waktu sholat yang kita berada di atas pesawat. Oke. Lalu kemudian bagaimana? Ya sholat. Bersucinya gimana? Kalau penerbangannya komersial Pak, saya anjurkan Bapak tetap wudu. Ke toilet. Kita wudu di toilet boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau mengucapkan nama Allah di toilet, itu nggak boleh. Tapi kan niatnya mengucapkan nama Allah, niatnya bisa dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bisa. Tapi kalau orang penerbangan haji, penerbangan umroh, nggak bisa Pak, wudu di toilet nggak bisa. Kenapa saya katakan nggak bisa? Kalau orang mau pergi haji itu, satu kloter besar, 400 orang, kalau semuanya ke toilet, pesawatnya oleng Pak. Maka kemudian dibutuhkan apa? Bisa 2 macam. Apakah dia akan tetap wudu? Sebagian orang akan tetap wudu pakai sprayer. Itu nanti jadi masalah. Apakah air yang dari sprayer ketika kena muka, apakah disebut membasuh muka? Kalau mengusap kepala pasti disebut mengusap kepala. Tapi ketika membasuh muka, tangan dan kaki, apakah juga disebut sebagai membasuh muka? Nanti perdebatan agak panjang. Tapi sebagian orang milih pakai sprayer. Sebagian orang ada yang simulasi tayamum. Kenapa saya katakan simulasi? Karena debunya tidak ada. Dia ke ke tembok pesawat, atau dia ke bangku di depannya. Saya tanya, ngapain Pak? Tayamum. Debunya mana? Ya kira-kira ada. Lo kira-kira itu di mana? Debunya harus ada. Emang nggak ada debunya? Nggak ada lah. Orang mau berangkat pesawat di vakum, gimana ada debunya? Ada Ustaz, debunya kecil-kecil. Ada namanya nano debu kecil, nggak kelihatan sama kita. Kalau debu kecil, mohon maaf, jangankan di bangku, di pipi Bapak ada debu kecil.
Tapi nggak mungkin kita pengen tayamum, kita tepok pipi orang, nggak mungkin. Maka kemudian apa? Pilihan yang ketiga, tayamum pakai debu beneran. Gimana caranya tayamum pakai debu beneran? Ya caranya bawa debu yang ada di bumi kita bawa ke pesawat. Cuman sekarang banyak dijual itu debu tayamum, ukuran kayak botol merica itu ya, kayak botol merica. Lalu kemudian dikasih apa? Dikasih bolongan kecil. Sekedar tayamum itu simbolis. Asal ada debunya, lalu kemudian diusapkan ke muka dan diusapkan ke tangan. Tangan pun nanti ada yang ngambil tangan itu sampai sikut. Ada tangan itu ketika tayamum yang ngambil hanya sampai telapak tangan, hanya begini. Ya, hanya begini saja. Itu nanti masih lama ya masalah kasusnya itu. Tapi orang punya pilihan tiga ini. Apakah dia akan wudhu, apakah dia akan tayamum, ataukah dia akan pura-pura tayamum. Saya pribadi kalau masih bisa wudhu. Kalau nggak bisa kita pakai tayamum debu yang kita bawa itu. Apa nggak repot? Nggak repot sama sekali. Tayamum itu bukan kayak orang pakai bedak yang debunya harus banyak. Bukan. Tayamum itu nggak ekstrim, nggak harus bapak-bapak kemudian kumur-kumur pakai debu, nggak ada. Nggak ada tayamum itu kita masukin debu dalam hidung, tidak ada. Asal saja simbolis ada debunya, itu yang kita usapkan ke muka dan kita usapkan ke tangan. Jadi materi yang pertama itu air, materi yang kedua itu debu untuk tayamum, dan materi yang ketiga itu adalah di masa lampau batu. Kalau bapak-bapak ingat di masa kecil, kalau ada orang yang pengen keluar lalu kemudian ngalami mules, biasanya teman-temannya ngasih saran apa? Kantongin batu di sini. Saya waktu kecil masih begitu tuh. Mau berangkat kemana-mana mules, itu biasanya teman ada yang iseng ambil batu nih, kantongin batu. Padahal itu bukan sugesti supaya mulesnya hilang. Sugesti supaya kalau seandainya kita buang air di pinggir jalan, materi atau media tayamumnya sudah ada. Di masa lampau itu batu. Apakah batu bisa digantikan oleh materi lain? Bisa, apa? Batu bisa digantikan oleh, misalnya kalau masa sekarang tisu, bisa, nggak ada masalah. Ya. Jadi kita misalnya kencing atau buang air, kita ceboknya pakai tisu bisa. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan, kita simpulkan misalnya pertemuan kita pada siang hari ini ya, nggak terasa sudah hampir 20 menit ya. Kalau mau disimpulkan itu simpulan kita 3 hal saja. 1, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum syariat yang bersifat pengamalan. Itu fikih. Yang kedua, materi pertama, fikih biasanya bersuci. Bersuci itu tujuannya cuma 2. Apakah menghilangkan hadas ataukah menghilangkan najis. Beda di antara hadas dan najis. Hadas itu abstrak, najis itu fisik. Lalu kemudian yang ketiga, media atau materi untuk bersuci itu 3 macam. 1 air, 2 debu, dan yang ketiga batu atau yang penggantinya. Air digunakan untuk mandi, wudhu, dan menghilangkan najis. Debu dipakai untuk tayamum, dan batu dipakai untuk cebok ataupun pengganti batu, misalnya seperti tisu dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol. Baik, jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz yang sudah memberikan materinya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi ini? Kalau tidak ada, ini bagi kita menada. Ya, sama-sama kita baca istighfar 3 kali, lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.